Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau sharing bareng tentang kesetimbangan kimia. Jadi sebelum jauh tentang kesetimbangan kimia ya, mau cerita dulu deh. Dulu itu pada tahun 1900-an gitu terjadi eh, kekurangan pasokan senyawa nitrogen yang pada saat itu digunakan sebagai pupuk pertanian dan juga bahan peledak yang kemudian para kimiawan pada akhirnya tertarik gitu karena bahan dari pupuk itu sendiri kan adalah dari amonia ya. Nah, sementara kita sendiri di atmosfer itu kandungan paling banyak itu sebenarnya adalah nitrogen. Hidrogen juga banyak di udara begitu. Nah, kemudian para peneliti atau kimiawan tertarik gimana ya caranya untuk bisa membuat suatu uh, amonia begitu dari bahan yang sudah berlimpah di alam yaitu N2 dengan H2. Nah, pada saat itu kimiawan yang berhasil menjalankan reaksinya sampai proses pembuatannya akhirnya jadi amonia itu adalah Bapak Haber begitu. Nah, salah satu proses pembuatan amonia dari suatu gas nitrogen dan juga gas hidrogen ini itu adalah reaksi kesetimbangan. Nah, makanya karena yang nemuin Bapak Haber ya makanya dinamakan reaksinya itu adalah Haber, tapi seringkali juga disebut sebagai Haber-Bosch karena memang perangkat yang menciptakan perangkatnya untuk proses industri ini untuk pembuatan amonia itu adalah Bosch gitu Bapak Bosch, sehingga prosesnya adalah disebut sebagai Haber-Bosch. Nah, untuk reaksi kesetimbangan jadi namanya juga reaksi setimbang artinya atau reversible artinya reaksi itu bisa terjadi dua arah begitu, dua arah. Jadi reaksi maju dengan reaksi balik gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari suatu reaksi itu dikatakan setimbang atau kesetimbangan itu apa? Jadi kesetimbangan itu dikatakan setimbang itu ketika laju reaksi ketika dia maju itu sama dengan besarnya itu sama dengan laju reaksi ketika kembali lagi. Jadi konsentrasi reaktan dan produknya itu sudah konstan. Nah, ada beberapa contoh begitu kesetimbangan. Kalau misalnya kita bicara tentang air saja yang contoh gampang, yang kemudian kita sebut sebagai kesetimbangan fisis atau kesetimbangan fisika karena itu perubahan wujud ya. Jadi misalnya contohnya adalah air. Air yang tadinya cair begitu kemudian atau kita simbolkan dengan liquid, dia menguap menjadi H2O dalam wujud gas begitu yang di sini sudah disimbolkan ya. Jadi di sini ada H2O yang wujudnya adalah cair, kemudian dia berubah wujud menjadi gas. Tetap air tapi wujudnya gas begitu. Artinya ini proses penguapan. Lah ketika uap itu ditangkap begitu ya. Uap airnya ditangkap, maka ditangkap misalnya contohnya kalau kalian masak air di panci terus kemudian pancinya itu kalian tutup, maka uap airnya itu ketika dibiarkan lama-lama juga akan kembali lagi menjadi wujud H2O yang cair begitu. Nah, ini namanya ketika konsentrasi antara H2O yang liquid tadi yang di sini berarti dikatakan dia sebagai reaktannya, kemudian konsentrasinya ini dengan yang H2O gas ini itu sama, maka ini menandakan bahwa kondisinya itu sudah setimbang gitu. Atau kalau kita analogikan kondisi setimbang itu adalah ketika misalnya ada seseorang di kafe, misalnya di kafe ada 40 orang, di luar kafe ada 20 orang. Nah, ketika di dalamnya tetap 40, yang di luar tetap 20. Ini orang misalnya saya di dalam kafe, terus kemudian Anda di luar kafe. Nah, kita itu selalu bertukar tempat, misalnya saya keluar, Anda masuk. Berarti kan jumlahnya masih sama, yang di dalam kafe tetap 40, yang di luar kafe pun tetap 20. Jadi secara makroskopis
atau secara fenomena itu tidak ada perubahan lagi yang terjadi, padahal di dalamnya sebenarnya si molekul-molekulnya ini itu tetap berjalan reaksinya atau bertukar tempat. Seperti tadi contohnya, misalnya saya satu molekul yang ada di dalam, kemudian saya keluar bertukar tempat dengan dirimu yang ada di luar begitu, tapi kan jumlahnya tetap sama, yang di dalam tetap 40, yang di luar tetap 20 begitu. Itu namanya adalah kondisi kesetimbangan. Tetap terjadi secara mikroskopis, tetap terjadi perubahan begitu, tetapi secara makroskopisnya atau penampakannya itu tidak terjadi perubahan kembali. Itulah dikatakan sebagai kesetimbangan. Nah, ketika itu terjadi konstan terus begitu, itu dikatakan terjadi kesetimbangan dinamis. Nah, ada salah satu contoh lagi, yaitu kalau kita bicara tentang reaksi kimia, ada kesetimbangan kimia, yaitu di sini dicontohkan adalah di sini ada labu alas bulat begitu ya. Labu alas bulatnya ini berisi penuh gas, karena warnanya coklat berarti dia sudah berwujud gas NO2. Ini sering ya kalau misalnya kita di kendaraan banyak polusi begitu, biasanya akan juga menghasilkan gas NO2 yang cukup pekat di udara begitu, yang kadang-kadang kita bisa lihat begitu. Nah, ini si gas NO2 ini ketika kita kondisinya ini kita dinginkan begitu ya, nanti lama-lama dia akan bisa berubah menjadi gas yang tidak berwarna. Gas yang tidak berwarnanya itu adalah N2O4 ini, sehingga reaksinya bisa terjadi bolak-balik. Nanti ketika suhunya dinaikkan lagi, dia akan berubah lagi menjadi gas berwarna coklat. Coba diingat kembali ketika kalian itu praktikum kimia dasar begitu ya. Praktikum kimia dasar ada Fe begitu, Fe3+, kemudian direaksikan dengan SCN- di mana Fe3+ itu kan warnanya pucat ya. Terus kemudian SCN- itu warnanya cenderung bening begitu. Dan ketika kedua itu direaksikan, maka dia bisa menghasilkan suatu senyawa kompleks begitu, FeSCN2+, yang warnanya itu seperti merah darah. Nah, FeSCN2+ ini ketika nanti suhunya kita naikkan, kita turunkan begitu, maka dia bisa jadi berubah warna jadi kuningnya lebih pucat, atau justru ketika suhunya dinaikkan atau diturunkan bisa jadi semakin merah darah. Nah, itu adalah terjadi berarti prosesnya, reaksinya itu terjadi bolak-balik atau reversible gitu. Nah, kalau suatu keseimbangan itu terjadi, maka kita bisa merumuskan suatu tetapan atau konstanta keseimbangan. Namanya juga konstanta, pasti nilainya adalah konstan. Nah, di sini kita ambil data faktual aja ya, data empiris dari percobaan, di mana misalnya ini adalah reaksi keseimbangan yang terjadi antara gas dinitrogen tetraoksida dengan gas nitrogen dioksida, yang mana dari hasil percobaan diukur konsentrasi dari masing-masing NO2 dan N2O4. Ketika terjadi keseimbangan juga diukur konsentrasinya. Kemudian peneliti ini berusaha untuk membandingkan nilai antara konsentrasi NO2 dibandingkan N2O4. Di sini kita lihat datanya memang perbandingan antara NO2 dengan N2O4 itu memang tidak konstan. Tapi coba perhatikan yang ada di sini. Yang ada di sini perbandingan antara NO2 kuadrat, konsentrasi NO2 dikuadratkan, kemudian jika dibandingkan dengan konsentrasi N2O4, itu kenapa nilainya bisa cenderung konstan begitu ya. Nah, kita cermati coba, ternyata dari reaksinya, dari reaksi di atasnya sini, angka 2 di sini itu merupakan angka angka kuadrat di sini merupakan angka kedua dari koefisien A yang ada di sini. Nah, terus kemudian dilakukan percobaan untuk senyawa-senyawa yang lain, didapatkan data ternyata sama. Oh, ternyata ketika konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktannya, dipangkatkan dengan koefisiennya, ternyata hasilnya itu angka
angka-angka yang konstan, sehingga kemudian dikatakan dia itu adalah nilai K. Bisa kita rumuskan, kita generalisasi begitu. Ketika ada reaksi seperti ini, misalnya A plus B dengan koefisien A adalah A kecil, kemudian ini B kecil, bereaksi setimbang menghasilkan suatu produk C plus D dengan koefisiennya C dan D kecil, maka kita bisa mengeneralisasi dari hasil-hasil percobaan tadi, pengalaman-pengalaman di laboratorium, kita bisa generalisasi rumusnya, yaitu nilai konstanta kesetimbangannya atau angka yang konstan dari suatu kesetimbangannya itu adalah konsentrasi C. Jadi konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini ini adalah rumus yang digeneralisasi dari hasil percobaan-percobaan yang kemudian didapatkan pola, sehingga ketemulah suatu formula atau rumus seperti ini. Nah, kita sudah bicara tadi di awal bahwa kesetimbangan yang terjadi pada reaksi yang reversible atau reaksi yang bisa bolak-balik. Nah, ketika nilai K, konstanta kesetimbangannya itu lebih besar daripada 1, itu reaksi akan cenderung bergeser ke kanan. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini, kalau K-nya di sini lebih dari 1, artinya angka di atasnya sini, angka yang ada di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawah. Padahal yang di bagian atas ini itu apa? Betul. Jadi yang di atas ini itu adalah produknya. Sementara yang di bawah ini adalah reaktannya. Sehingga ketika nilai K-nya lebih besar daripada 1, otomatis konsentrasi ini adalah lebih besar. Sehingga disimpulkan bahwa si produk ini bertambah begitu. Nah, kebalikannya ketika K-nya itu jauh dari angka 1 atau di bawah angka 1, maka berarti reaksi tersebut sedang berjalan ke arah kiri atau reaktannya yang bertambah. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu.